Sahabat Foodies, ketemu lagi bareng saya, Sarita Suteja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai 8 strategi menjaga kepuasan pelanggan. Ini coffee shop, basically keren banget, rame banget, local vibes banget, serta kopinya enaknya pakai banget. Bahkan dapat beberapa inspirasi penting nih setelah 2-3 kali datang hanya dalam 2 hari. Tapi kenapa toiletnya jorok banget ya? Tisu bekasnya dibuang sembarangan aja sama konsumen. Banyak bekas buang air kecil dan bau. Nah, kok bisa terjadi seperti ini? Jangan judging dulu ya teman-teman ya. Wah, ownernya nggak punya SOP, ini kacau blas-blas. Belum tentu karena SOP loh teman-teman. Itu biasanya basic banget dan kemungkinan besar semua business owner pasti paham. Apalagi bisa membuat tempat ramai dan punya cabang. Dari pengalaman panjang membangun banyak outlet, mau SOP-nya sedetail apapun itu, secanggih apapun namanya komplain dan apes itu pasti akan kejadian. Pertanyaannya kemudian ya, kita sebagai ownernya gimana mengantisipasi hal ini agar tidak sering terjadi, khususnya terkait dengan kepuasannya konsumen. Apalagi kalau hal ini menjadi perilaku dan kebiasaan sama karyawan kita. Karena kalau hal ini terjadi berulang-ulang, mungkin banget nih konsumen yang tadinya loyal akhirnya pindah ke kompetitor. Dan akhirnya membuat bisnis kita jadi turun pada waktunya nanti. Yang pertama ada SOP, training, dan KPI. Memiliki SOP yang detail terkait segala aspek tentunya menjadi kewajiban buat setiap pebisnis atau owner. Dari contoh yang tadi saya sebutin ya, apakah ada SOP tong sampahnya harus terbuka dan ada trash bag-nya? Nah, ini penting banget loh teman-teman ya, untuk kita bisa menyusun semua SOP dengan sangat detail. Apalagi terkait langsung dengan customer journey and expectation. Setelah SOP dimiliki secara detail ya, dokumen dan video tentunya ya. Hal berikutnya adalah lakukan training secara rutin. Kalau perlu setiap hari pakai video. Karena pengulangan adalah kunci dari kebiasaan serta juga buat KPI atau Key Performance Indicator. Ukuran kerja terhadap pencapaian SOP tersebut. Yuk kita coba cek lagi apakah ada SOP yang kelewat dari bisnis kita. Yang kedua, mystery guest. Salah satu cara memastikan SOP berjalan dengan baik, apalagi yang terkait dengan customer journey dan experience, adalah dengan menggunakan strategi mystery guest. Tamu rahasia ini sengaja banget nih dijadiin alat untuk melakukan cek dan evaluasi langsung di outlet kita. Contoh, misalnya ya, mystery guest ini mengecek ya kebersihan di toilet. Melakukan cek apakah upselling dan cross-selling itu dilakukan atau enggak dan lain sebagainya. Pastikan ketika menggunakan mystery guest, karyawan kita itu enggak kenal ya siapa mystery guest kita. Ya, serta berikan checklist ya kepada mystery guest tersebut apa aja yang harus dicek atau disimulasikan sehingga sesuai dengan kebutuhannya kita. Siapa yang bisa kita jadiin mystery guest? Sebenarnya bisa siapa aja. Bisa teman, mahasiswa, sampai agensi khusus ya. Yang penting kita punya objektif yang jelas. Nah, sahabat foodies bisa coba ya lakukan dengan 3 poin tersebut ya. Yang pertama, buat checklist untuk mystery guest. Yang kedua, lakukan mystery guest secara rutin setiap minggu. Yang ketiga, lakukan evaluasi dari hasil mystery guest. Yang ketiga, survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan memang memegang peranan kunci untuk memastikan kalau konsumen yang datang itu punya pengalaman dan kepuasan yang sesuai dengan harapan kita. Contoh, misalnya, meminta mereka yang memberikan rating melalui WhatsApp terkait dengan kepuasan mereka secara langsung. Jika ternyata dengan pertanyaan, "Kak, kira-kira hari ini kakak kasih kita rating berapa nih?" Dan ternyata setelah mereka reply WhatsApp kita, jawabannya ratingnya 1 dari 5. Nah, segera ditelepon tuh konsumennya untuk mendapatkan feedback. Kenapa sampai dia jawabnya 1? Kalau ternyata konsumen itu loyal, maka tentu dia akan seneng karena diperhatiin. Kalau konsumennya baru ya, minimal mereka nggak lagi komplain di tempat lain, khususnya di sosmed. Selain kita juga bisa mendapatkan input yang sangat berguna untuk bisnis kita. Pertanyaannya, punya database pelanggannya nggak?
Nah, belum tentu punya biasanya ya. Coba kita tonton video tentang 8 catatan penting mengapa survei konsumen itu wajib di channel YouTube ini ya. Yang keempat, reward dan punishment. SOP, KPI, dan semua program yang dijalankan oleh perusahaan terkait dengan kepuasan konsumen itu hanya akan efektif kalau kita menerapkan reward and punishment terhadap tim yang menjalankannya. Contohnya ya, kalau misalnya didapati 3 kali oleh mystery guest, toilet nilainya 6. Nah, maka akan ada punishment terhadap tim service atau outlet manager dalam bentuk misalnya teguran, surat peringatan, dan lain sebagainya. Contoh lain lagi nih ya, misalnya kasir KPI-nya itu mendapatkan 90% database konsumen yang membeli di hari tersebut. Maka kalau tercapai 90%, kasirnya akan mendapatkan bonus, misalnya 50.000 ya. Tapi kalau enggak tercapai, maka sebaliknya akan ada konsekuensi terkait hal itu. Yang kelima, tindakan langsung di lapangan. Dalam mengelola outlet, kadang-kadang kita sebagai owner harus sering turun ke lapangan langsung untuk mantau kegiatan outlet kita. Ya, banyak hal kadang-kadang muncul di lapangan dan biasanya belum ada SOP-nya. Apalagi kita baru nih dalam menjalankan bisnis kuliner. Nah, dengan turun lapangan secara langsung, kita bisa melakukan atau ngambil tindakan cepat dalam banyak hal. Misalnya ya, toilet yang kotor tadi langsung dibersihkan, langsung foto dan cek apakah sudah ada SOP terkait hal-hal seperti ini. Tindakan langsung di lapangan ini juga penting untuk memberikan contoh dan shock terapi bagi karyawan, sehingga kedepannya mereka disiplin mengikuti SOP yang sudah diberikan oleh perusahaan. Yang keenam, service manager khusus. Beberapa bisnis kuliner bahkan memiliki tim atau service manager khusus terkait dengan kepuasan pelanggan. Apalagi konsumennya dari kalangan yang middle up, yang memang perlu penanganan khusus. Mereka berani membayar mahal, tapi tentunya dengan ekspektasi layanan yang terbaik yang didapatkan. Tapi apakah kalau kita di bisnis yang kecil, konsumen middle atau bahkan middle to low, jadi nggak perlu ya hal ini ya? Belum tentu. Bisa jadi hal ini akan jadi strategi yang jitu, karena dengan memiliki manajer khusus, kita bisa membangun engagement dengan banyak konsumen, yang pada akhirnya membuat mereka lebih loyal dengan brand kita. Yang ketujuh, pantau dengan teknologi. Kalau kita ngomongin satu cabang, mungkin pada prakteknya sih beberapa poin tadi ya yang udah saya sebutin bisa dijalankan dengan cepat. Tapi gimana kalau cabangnya mulai banyak? Nah, tentunya kita membutuhkan cara lain untuk melakukan kontrol dan memastikan kepuasan pelanggan tetap bisa terkontrol dengan baik, salah satunya dengan menggunakan teknologi. Paling sering tentu saja harus pakai CCTV. Beberapa teknologi atau apps terkait operasional yang juga banyak tersedia saat ini, seperti misalnya Zenput yang dapat membantu kita memastikan kepuasan pelanggan bisa kita jaga, yang pada akhirnya tentu berimplikasi bagus untuk bisnis kita juga. Yang kedelapan, peralatan pendukung. Terakhir ya, kepuasan konsumen itu juga perlu didukung oleh peralatan yang mendukung loh ya. Contoh sederhana misalnya, tersedia tong sampah di beberapa titik. Tersedia QR code di table untuk konsumen yang memang sudah melek teknologi untuk bisa order tanpa langsung antri ke kasir. Hal-hal kecil terkait peralatan ini kadang-kadang memang sering banget miss diperhatikan oleh manajer atau tim di lapangan. Sehingga mereka kadang lupa untuk request pengadaan atau pembelian. Sehingga akhirnya berimpact juga ke kepuasannya konsumen. Tapi di sisi lain ya, kadang-kadang masalah ini muncul juga nih gara-gara kita sebagai business owner emang nggak aware aja sama hal-hal kecil seperti ini. Sehingga merasa hal-hal kayak gini itu nggak prioritas. Contoh ya, misalnya nih, pengadaan lap meja dan kebijakan untuk laundry dan stok lap meja ya. Masalahnya mungkin sepele ya, tapi kebayang nggak kalau misalnya mejanya itu bau gara-gara lap yang ada itu nggak tersedia ya, atau nggak sempat dicuci. Nah, gimana? So, pastikan hal seperti ini juga jangan luput dari perhatian. Sahabat Foodies, terus tungguin ya video terbaru dari kita. Silakan di-subscribe YouTube-nya Foodies Channel, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies, dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.